formula hasil penjumlahan bilangan asli. Nah, merancang formula hasil penjumlahan bilangan asli. Sebenarnya tadi pada contoh notasi sigma sudah sedikit saya berikan. Jadi di sini kunci atau tipsnya kalian perlu ingat rumus SN pada barisan aritmatika ya. Rumus SN itu kan N per 2 dikali suku pertama dan ditambah suku yang terakhir. Asalkan ada suku pertamanya diketahui dan suku akhirnya juga disebutkan, jumlah N-nya ketahuan, bisa dicari, maka langsung gunakan rumus SN untuk merancang formula hasil penjumlahan bilangan asli. Sehingga dengan mudah nanti bisa cepat ketemu apa formulanya. Contoh, misalkan 6 ditambah 8, 6 ditambah 10, rancang, perintahnya begini, rancang formula untuk hasil penjumlahan berikut. Misalkan ada 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah titik-titik, maksudnya sampai ke suku yang terakhir ya, yang dirumuskan 4N plus 2. Nah, ini sama dengan apa? Untuk N 1, maka sukunya adalah 6. Untuk N 2, berarti ada sebanyak 2 suku, yaitu 6 ditambah 10. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 16. N sama dengan 3, berarti 6 tambah 10 tambah 14, berarti 30. Nah, nggak perlu sampai banyak, tapi cukup beberapa saja. Dari itu kita rancang formulanya. Perhatikan di sini 6 itu adalah 2 kali 1 ditambah 4 kali 1. Ya, 6 itu adalah 2 kali 1 tambah 4 kali 1. Nah, kenapa kok milih 2 tambah 4? Ya, karena menyesuaikan N1 di sini akan digunakan di dalam rumus hasil penjumlahan. Karena nanti akan berubah satunya, tinggal ubah jadi 2 untuk berikutnya. Diubah jadi 3 untuk suku berikutnya. Dicoba lagi untuk suku yang isinya 2. Nah, untuk penjumlahan yang isinya 2 suku. 6 tambah 10 hasilnya 16. Apakah sesuai dengan taksiran kita yang pertama? Kalau N-nya tadi 1, sekarang N-nya 2. 2 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2. Benarkah hasilnya 16? 2 kali 2 kuadrat 8. Ditambah 4 kali 2 juga 8. 8 tambah 8, 16. Betul, berarti sesuai masih untuk yang pertama dan yang kedua. Bagaimana untuk yang ketiga? Apakah masih sesuai kalau N-nya kita ganti 3?
Coba 2 kali 3 kuadrat tambah 4 kali 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18. 4 kali 3 12. 18 tambah 12 30. Nah, sesuai. 3 suku sudah sesuai, kira-kira sesuai untuk semua suku. Anggap seperti itu ya. Nah, jadi untuk suku yang ke N berarti menjumlahkan 6, 10, 14 sampai 4N plus 2. Apa rumusnya? 6 tambah 10 tambah 14 sampai yang terakhir 4N plus 2. Apa hasilnya? Ya tinggal kita ganti di sini. Ini kan urutan ke N, berarti urutan terakhir. Ganti 2 kali N kuadrat tambah 4 kali N. Nah, kok bisa dapat ide seperti ini? Nah, dapat idenya itu kalian gunakan rumus barisan tadi. Gunakan di sini. Barisannya kan N per 2 kali A plus UN. Nah, yang ini kita gunakan untuk mencari inspirasi bagaimana menemukan rumus yang digunakan untuk merancang. Ya, nah dari sini sebenarnya bisa langsung ketemu, Mbak. N per 2 berarti N per 2. Karena memang sejumlah N ini tadi ya. N per 2 dikali A. A ini adalah suku pertama. A suku pertama. Berapa suku pertamanya? 6. Ditambah UN. UN apa UN? UN itu suku terakhir. Suku terakhir. Suku terakhir sudah ada di soal. Ada 4N plus 2. Nah, kita hitung sudah. Berarti 4N tambah 6 tambah 2, 8. Bisa dikalikan kan? 4N kuadrat tambah 8N. Dibagi 2. Masing-masing dicoret. Dibagikan maksudnya. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Dapat 2N kuadrat plus 4N. Nah, cocok. Ini yang kalian tunjukkan saat merancang di sini. Nah, jadi namanya tugas, namanya soalnya merancang, rancanglah formula. Jadi nggak boleh langsung dipakaikan rumus yang akhir. Jadi seolah-olah kalian dapat dulu dari mencoba-coba. Nah, itu ya. Jadi cara menjawab soal merancang formula seperti itu. Gunakan bantuan rumus suku SN pada barisan aritmatika untuk mencari inspirasi pakai rumus yang bagaimana untuk mendapatkan pola-pola hasil penjumlahan bilangan asli. Nah, cukup mengingat satu saja ya. Lanjut ke yang prinsip induksi. Jadi ini contoh untuk merancang formula. Sekarang masuk ke yang ketiga. Prinsip induksi matematika. Prinsip induksi yang kalian hafal pasti langkahnya. Selalu saya ulang-ulang setiap pelajaran. Kalau memulai induksi pasti ada 2 langkah. Ada langkah awal, ada langkah induksi. Langkah awal atau langkah basic. Selanjutnya ada langkah induksi. Di dalam induksi ada 2 langkah lagi. Yang satu mengasumsikan, yang kedua membuktikan. Nah, apa yang dilakukan di langkah awal? Langkah awal itu selalu menganggap benar. Jadi, atau dibuktikan benar. Di langkah awal selalu dibuktikan bahwa
pernyataan itu atau PN itu benar untuk N sama dengan 1. Ini langkah awal. Selalu dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Setelah dibuktikan benar, masuk langsung ke induksi. Langkah induksi. Yang pertama, asumsikan. Apa yang diasumsikan? Asumsi berarti menganggap PN itu benar, menganggap PN-nya benar untuk N sama dengan K. Kalau tadi awal N sama dengan 1, yang kedua asumsikannya untuk N sama dengan K. Nah, setelah asumsi benar untuk N sama dengan K, maka selanjutnya buktikan PN benar untuk setelah K apa? N sama dengan K plus 1. Nah, ini langkah induksi ya. Selalu ada langkah awal, langkah induksi. Nah, di dalam prinsip induksi matematika biasanya diterapkan untuk membuktikan hasil rancangan formula yang tadi. Selain itu juga ada tentang keterbagian dan ketaksamaan. Nah, jadi nanti saya ambil soal untuk prinsip induksi ini cukup 2 saja. Yang satu tentang bukti keterbagian. Yang kedua bukti hasil penjumlahan. Kita ulangi membahas yang keterbagian. Nah, keterbagian itu soalnya biasanya seperti ini. Saya ambilkan yang keterbagian. Misalkan buktikan bahwa 3 pangkat 2N min 1, 3 pangkat 2N dikurangi 1, maksudnya habis dibagi 8. Nah, keterbagian pasti ada hubungannya dengan kata-kata habis dibagi. Apa nama kata lainnya habis dibagi? Kelipatan. Itu juga tentang keterbagian. Jadi selain kata-kata habis dibagi, kelipatan juga merupakan bagian dari keterbagian. Nama lain, sebutan lain, maksudnya sama. Ya. Yuk masuk langkah induksi. Apa langkah pertama? Langkah awal. Selalu membuktikan kalau PN-nya itu benar untuk N sama dengan 1. Mana yang disebut PN? Cocok nggak ngerti dibilang PN yang mana? PN ini ya rumusnya ini, kalimatnya ini namanya PN ya. Jadi PN, di PN itu ya pernyataan yang disebutkan di soal. PN-nya berarti 3 pangkat 2N min 1 habis dibagi 8. Atau bisa ditulis begini, 3 pangkat 2N min 1, maaf, N min 1-nya ini besar ya. Min 1-nya itu dikurangi besar. Nah, gini. Habis dibagi 8, PN sama dengan 3 pangkat 2N min 1 itu sama dengan 8 kali sesuatu. Nah, biasanya kan 8 dikali sesuatu. Nah,
Apa langkah awal? Pn sama dengan 1. N sama dengan 1. Berarti P1. N-nya diganti 1. 2 kali 1. 3 pangkat 2, 9. 9 kurangi 1, hasilnya 8. 8 itu adalah 8 dikali sesuatu. Sesuatunya adalah 1. Nah, karena tidak ada sisa, berarti habis dibagi. Karena tidak ada sisa, maka habis dibagi. Berarti terbukti. Nah, P1 terbukti. Nah, itu langkah awal sudah. Langkah awal sudah. Berarti masuk ke langkah induksi. Apa langkah induksi? Ada 2 lagi di dalamnya. Ada asumsi dan membuktikan. Apa yang diasumsikan? Asumsikan bahwa PK atau PN untuk N sama dengan K itu benar. PN benar untuk N sama dengan K. Berarti kan tinggal nyalin. Jadi di asumsi ini gak melakukan perhitungan apa-apa, tapi tinggal menyalin. Rumus PN diganti K. Kalau tadi rumusnya PN itu adalah 3 pangkat 2N kurangi 1 sama dengan 8 dikali sesuatu, maka PK 3 pangkat 2K min 1 sama dengan 8 dikali sesuatu. Nah, ini adalah benar. Namanya asumsi, jadi dianggap benar ya. Saya ganti dulu hurufnya, jangan pakai K ya, biar gak bingung. Di sana tadi ada K soalnya. Sesuatu kali S deh. S. Yang tadi juga saya ganti S. Oke, asumsikan benar. Sekarang buktikan. Setelah asumsi benar, sekarang buktikan. PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, apa rumusnya NK plus 1 untuk PN? PN diganti K plus 1. PK plus 1 berarti sama dengan 3 pangkat 2K. Kalau tadi pangkat 2N, sekarang berarti pangkat 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Yuk dijabarkan dulu. Jadi perhitungannya ada dibuktikan ini. 3 pangkat 2K ditambah, itu artinya dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Oke, mana yang bisa dihitung? Yang bisa dihitung ya yang nggak ada variabelnya. 9. Ya, 3 pangkat 2 itu 9 kali 3 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, 1 itu kalau di bilangan perpangkatan itu sama dengan bilangan apapun berpangkat 0. Nah, jadi
9 kali 3 pangkat 2K min 9 pangkat 0. Aduh. Oke, lanjut. 9 kali 3 pangkat 2K min 1. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mencari 3 pangkat 2K dari asumsi yang sudah kita anggap benar tadi. 3 pangkat 2K di sini, ya. 3 pangkat 2K min 1 itu sama dengan 8 dikali sesuatu. Nah, berarti kalau kita tulis kembali dalam bentuk persamaan, berarti 3 pangkat 2K sama dengan 8S plus 1. Satunya ke ruas kanan. Nah, ini kita gunakan 9 kali 8S plus 1 dikurangi 1. Gak usah dihitung. 9 kali 8S, tulis saja 9 kali 8S. Ditambah 9 kali 1, 9 kurangi 1. Ditulis lagi. Nah, dihitung lagi. 9 kali 8S. Berapa 9 kurangi 1? 8. Perhatikan, ada perkalian 8, 9, dan S. Ditambah dengan bilangan 8. Berarti 8-nya bisa distribusi kan? Sifat distribusi. Ini bisa ditulis 8 kali 9S plus 8 bagi 8 berapa? 1. Nah, karena hasil dari 3 pangkat 2K plus 1 itu dikurangi 1 bisa dituliskan menjadi perkalian bilangan 8, artinya 3 pangkat 2K plus 1 habis dibagi 8. Sampai sini cukup. Hilang. Enggak hilang. Hampir clear canvas hilang. Nah, sampai sini karena sudah bisa dituliskan 8 kali sesuatu ya, meskipun sesuatunya itu macam-macam, nggak sama dengan yang awal, ya memang semakin pangkatnya besar ya pengalinya semakin besar. Berarti cukup sampai sini. Berarti terbukti. Pencet terbukti. Dan the end. Selesai.